Shalom adik-adik. Yuk kita lihat ibadah anak di bulan Februari. Dibuka semua kameranya, nggak ada yang ditutup. Yuk kita kasih senyum yang terindah buat Tuhan Yesus ya. Yuk boleh gayanya masing-masing. Iya Tera gaya Cherry Bell. Ayo yang lainnya. Kiri, bawah. Iya, hore. Di bulan Maret ini akan ada lagi ibadah anak via Zoom. Nih, catat ya tanggalnya. Minggu 27 Maret 2022 jam 10:30 siang di link Zoom berikut ini. Sampai ketemu nanti di tanggal 27 ya adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat hari Minggu anak-anak. Senang bertemu lagi ya. Apa kabar? Semuanya sehat ya? Ya, Ibu harap seperti itu. Kita udah siap untuk ikut ibadah sekolah minggu? Anak-anak, papa mamanya menemani juga. Kita mau nyanyi ya, mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau olahraga sedikit. Nanti ada lagu yang anak-anak pasti ikutan bergerak, nggak diem aja. Sekarang kita bergerak dulu ya. Yuk berdiri. Anak-anak coba tepuk tangan. Ya, terus hentakan kaki. Ya, terus tangannya ke atas. Ya, tangannya ke atas semua. Ya, olahraga dulu. Terus tangan ke bawah. Ya, kayak gini, kayak ibu. Terus berputar. Iya. Begitu anak-anak. Ayo sekali lagi kita ulang ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Hentakan kaki. Tangannya ke atas. Tangan ke bawah. Kemudian berputar. Ya, pinter semuanya. Yuk, sekarang kita mulai lagunya. Lagunya baru, tapi anak-anak boleh ikuti ya lagunya walaupun pakai bahasa Inggris, tapi semua bisa. Yuk, kita mulai menyanyi. Hello, hello. Can you clap your hands? Hello, hello. Can you clap your hands? Can you stretch up high? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say hello? Hello, hello. Can you stamp your feet? Hello, hello. Can you stamp your feet? Can you stretch up high? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say hello? Hello, hello. Can you clap your hands? Hello, hello. Can you stamp your feet? Selamat pagi anak-anak semua. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam istirahat kami malam tadi. Terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami kembali untuk kami mengikuti ibadah anak. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh memuliakan Tuhan pada pagi hari ini bersama-sama. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami mau serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Anak, sekarang tiba waktunya buat kita untuk mempersembahkan persembahan kita ya. Anak-anak boleh menitipkan ke orang tua atau boleh transfer lewat scan barcode bawah ini. Oke? Yuk kita akan menyanyi beri syukur. Susah ataupun senang bersyukur, panjatkan doamu segenap hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur, panjatkan doamu segenap hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur, panjatkan doamu segenap hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Mari anak-anak, kita mau serahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan boleh izinkan kami bersama-sama boleh mengucap syukur atas setiap berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, pagi hari ini kami boleh menyerahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan mau terima, suci dan kuduskanlah persembahan kami ini, sehingga dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan bagi keluarga kami hingga saat ini. Kami mau serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak, tadi kita sudah menyanyi, sudah bersenang-senang, sudah olahraga sedikit. Sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Berarti kita harus duduk yang rapi,
pasang telinganya. Nah, kita mau mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Kita mau menyanyi janji yang manis. Kita mau mulai firman, kita menyanyikan janji yang manis. Janji yang manis tak lupakan, yang terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lemah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Oh, tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Oh, tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak lupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada kuharapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Oh, tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Oh, tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Bila pintu sorga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Aku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Oh, tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Oh, tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau ajarkan kami untuk kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu dan mengerti akan firman yang akan kami dengarkan nanti. Dan biarkan Tuhan firman ini boleh menjadi hidup bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca bersama Alkitab dari Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan ke-12 yang kemudian akan dilanjutkan dengan ayat 17 sampai ke-18. Sudah siap semua? Mari kita membaca. Perjanjian Allah dengan Abram. Janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Dansik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun,
seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terkukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semua itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkan bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Ayat 17-18. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang janji yang harus ditepati. Tadi kita sudah baca dari Kejadian. Apakah anak-anak tahu siapa itu Abram? Ayo, coba anak-anak bisa disebutkan siapa itu Abram. Betul, tadi yang pertama itu Abram adalah berasal dari Ur Kasdim. Tadi kita sudah baca bersama. Lalu yang kedua, siapakah Abram itu? Abram itu adalah bapa orang yang beriman. Lalu yang ketiga, siapa? Anaknya siapa namanya? Ya, betul. Abram mempunyai anak yang bernama Ishak dan Ismail. Nah, anak-anak, pada saat tadi kita baca bahwa Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abram? Di ayat 5, kita akan kembali melihat. Di ayat 5 itu mengatakan apa? Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyak nanti keturunanmu. Nah, anak-anak, saat Tuhan Allah berjanji kepada Abram, bagaimana kondisi Abram? Pada saat itu Abram sudah sangat tua. Dan istrinya, ayo siapa nama istrinya? Betul, istrinya bernama Sarai, dinyatakan tidak bisa memiliki anak. Apakah janji Tuhan itu yang diberikan bahwa seperti tadi di ayat 5 yang kita dengarkan? Siapa yang sering melihat bintang di langit kalau malam? Siapa yang bisa menghitung bintang di langit? Ada lagu, bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Jadi kelihatan sekali disebutkan di lagu itu juga tadi, bintang itu sangat banyak. Apakah mungkin kita menghitung bintang-bintang yang ada di langit? Tidak ada yang bisa menghitung bintang di langit. Nah, apakah mungkin ya keturunan yang dijanjikan Allah, yang dijanjikan Tuhan Allah kepada Abram seperti bintang-bintang di langit, itu benar? Karena saat itu Abram sudah tua dan tidak memiliki anak. Seperti tadi dia bilang bahwa aku itu tidak memiliki anak. Bagaimana aku bisa memiliki keturunan seperti bintang di langit? Nah, anak-anak, kira-kira apakah janji yang Tuhan Allah sampaikan tadi itu akan digenapi? Nah, kita lihat di Kejadian 21. Di Kejadian 21 itu bercerita tentang apa ya anak-anak? Di situ bercerita tentang Ishak lahir. Jadi, di saat usia Abram 100 tahun, disitulah Tuhan mulai menggenapi janjinya. Tuhan memberikan Abram seorang anak laki-laki
di usianya yang 100 tahun. Nah, kalau kita lihat tadi, Tuhan Allah itu berjanji dan menepatinya. Bagaimana dengan anak-anak semua? Apakah anak-anak juga sering berjanji kepada orang tua, kepada teman, kepada kakak, kepada adik? Janji-janji apa yang sering adik-adik sampaikan, anak-anak sampaikan kepada mereka? Mungkin kepada guru juga. Misalnya berjanji gak akan ribut waktu di sekolah, walaupun online ya. Kemudian berjanji kepada mama, mau membantu mama menyapu rumah, atau mau membantu mama membersihkan, mengangkat gelas-gelas kotor, piring kotor, atau juga berjanji akan membantu mama menyapu halaman, dan mungkin banyak lagi janji-janji yang lain. Nah, apakah anak-anak, janji-janji yang anak-anak sampaikan itu semuanya ditepati? Atau malah lebih banyak janji yang gak ditepati? Gue janji mah, gue janji ma, gue janji pa, gue janji loh. Nah, sering kata-kata itu yang keluar. Apakah anak-anak menepati itu? Hari ini kita belajar anak-anak seperti Allah Bapa yang berjanji kepada Abang, dan janji itu sungguh sangat ditepati. Apakah pada saat Allah Bapa menyampaikan bahwa Tuhan Allah menyampaikan bahwa Abraham, aku berjanji akan memberikan keturunanmu. Abraham seperti apa? Iya, Abraham percaya. Nah, anak-anak, janji itu pasti menyebabkan suatu kewajiban atau suatu tugas buat kita untuk menepatinya. Karena itu, kita jangan terlalu gampang untuk berjanji. Lebih baik anak-anak melakukan yang terbaik tanpa harus berjanji. Mari, mulai dari hari ini, setiap kita berjanji, kita harus berpikir bahwa kita harus menepatinya. Dan diusahakan anak-anak jangan terlalu banyak berjanji. Ya, janji itu adalah tugas yang berat. Dan ingat satu hal yang tadi sudah disampaikan, bahwa janji itu haruslah ditepati. Seperti Tuhan Allah menepati janjinya kepada Abraham, begitu juga Tuhan Allah akan selalu menepati setiap janji yang disampaikannya. Dan kita juga belajar bahwa kita mau mengikuti apa yang sudah Tuhan Allah lakukan, menepati janji. Dan kita juga belajar untuk menepati janji-janji kita. Sekian anak-anak firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati dan selamat melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sananya akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Anak-anak, tiba saatnya pagi hari ini kita mau membuat aktivitas untuk hari ini ya. Nah, hari ini kita mau membuat bintang. Nah, bahannya apa saja? Kertas origami, gunting. Ini nanti untuk hiasannya ya, kita pakai tali dan ada
spidol. Nah, caranya gimana? Kenapa kita buat bintang? Tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Abram yang Tuhan menjanjikan kepada Abram untuk memberikan keturunannya sebanyak bintang di langit. Nah, kita nggak tahu bintang di langit jumlahnya berapa ya. Sekarang kita mau membuat bintang supaya kita ingat akan janji Tuhan kepada Abram ya, untuk memberikan keturunannya yang banyak sekali ya. Nah, caranya gimana? Ini kertas origami, kita lipat jadi 2. Lalu yang ujung sini kita lipat ke sini ya adik-adik ya. Nih gini ya. Nah, kita lipat begini. Nah, setelah ini kita lipat begini, kita buka. Lalu yang ujung sini kita tarik, kita lipat juga seperti ini. Seperti tadi ya, sama ya. Nah, ini begini. Nah, setelah jadi begini, sekarang yang ujung sini. Yang ujung sini kita tarik, kita taruh ke tengah-tengah sini. Nah, kita taruh jadi ke tengah-tengah sini ya. Nah, lalu setelah itu yang ini ujungnya yang ini kita lipat ke sini. Nah, tadi kan sudah kita lipat begini ya, ujungnya ini kita ambil, kita lipat ke sini. Nah, setelah itu ini yang ujung ini kita lipat ke sini. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini begini. Setelah gini kita lipat ke belakang. Kita lipat ke belakang. Nah, lalu kita dapatkan seperti ini ya. Nih, kelihatan ya adik-adik ya. Lipat sepertinya ada 2 sisi, ada satu sini dan satu sini. Lalu kita ambil gunting, kita gunting asal tidak ada ukurannya, terserah ya adik-adik mau. Kalau bintangnya mau lebih besar boleh agak besar, kalau lebih kecil ya agak kecil mengerucut ke sini ya. Yuk sekarang kita gunting aja. Iya. Nah, jadi tinggal sisanya seperti ini ya. Setelah itu sekarang kita buka. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, supaya lebih kelihatan seperti bintang, yang ini yang ke dalam-dalam ini, yang mendorong ke dalam, kita lipat ke dalam. Nah, kita lipat ke dalam, semuanya kita lipat ke dalam. Yang menjorok ke dalam itu kita lipat ke dalam ya. Ini ya. Jadi yang panjang kita keluarkan, yang menjorok ke dalam tadi kita lipat ke dalam semua. Nah, setelah itu akan jadi seperti ini adik-adik nih. Lipatannya akan seperti ini ya. Nah, terus tinggal kita buka. Nah, jadi deh bintangnya. Ya. Jadi deh bintangnya. Nah, untuk adik-adik yang kelas balita boleh dikasih tali seperti ini ya. Nah, dikasih tali seperti ini, nanti bisa dijadikan hiasan di kamarnya, di pintu boleh, atau di meja belajar, ditaruh digantung gitu ya di pinggir meja belajarnya. Nah, untuk adik-adik yang lebih besar, adik-adik boleh menuliskan komitmennya ya, yang sudah adik-adik kelas kecil dan kelas besar. Ini ada bintangnya, terus adik-adik boleh tuliskan komitmennya di sini. Nih, aku akan selalu bangun pagi. Janjinya adik-adik, selama 1 minggu ini aku akan selalu bangun pagi gitu ya. Nah, ini tidak hanya ditulis adik-adik. Mari kita doakan. Selama 1 minggu kita mau belajar bangun pagi. Oke? Yuk, jadi untuk yang kelas balita boleh dikasih tali seperti ini saja, terus digantung, boleh jadi hiasan. Nah, untuk yang kelas besar, kelas kecil dan kelas besar, ditambahkan janjinya dan komitmennya. Ya, misalnya komitmennya minggu ini aku mau belajar tanpa disuruh-suruh mama. Boleh ditulis di sini.
terus digantung, jadi nanti diingat terus ya. Oke, tapi tidak hanya ditulis saja, tapi juga didoakan. Oke, ya, terima kasih buat adik-adik semua. Nanti kalau sudah selesai bikin aktivitasnya, boleh difoto, diserahkan, nanti dikirim ke Bu Ami ya. Nanti kita lihat di minggu depan hasil karya adik-adik semua. Nah, sekarang sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau lihat aktivitas teman-teman kita di minggu lalu yang sudah dikirimkan melalui Bu Ami. Yuk kita lihat aktivitas teman-teman kita ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Anak-anak, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk penyertaan Tuhan di dalam kami mengikuti ibadah anak pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh kami pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan tuntun dan sertai kami apapun yang menjadi kegiatan kami hari ini. Inilah seru doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.